Kalau dakwah itu kayak Wali Songo itu loh. Lah gimana Wali Songo? Oh, pakai wayang. Nah, ini lagi rame tuh wayang. Pakai wayang, pakai pengairan, pakai gamelan, Sunan Bonang pakai gamelan. Oke, ya ayo, mari kita gerakkan pengairan, kita gerakkan kesenian, kita gerakkan macam-macam. Tapi tujuannya satu loh, kayak Wali Songo loh. Wali Songo tujuannya apa? Mendirikan Kesultanan Islam. Kalau mau serius meniru Wali Songo, tidak hanya niru wayangnya, tapi meniru mendirikan Kesultanan Islam. Itu baru serius meniru Wali Songo. Faktanya begitu. Kita sering diceritain bahwa Sultan Agung itu mengusir penjajah, ya enggak? Sultan Agung itu mengusir penjajah di Batavia. Saya katakan bukan mengusir penjajah, Pak. Sultan Agung ke Batavia itu bukan mengusir penjajah. Lah bagaimana mengusir penjajah? Wong mereka tidak menjajah Mataram. Kekuasaan Mataram kan enggak sampai Batavia. Kekuasaan Mataram itu yang Jogja, Jateng, Jawa Timur kan kekuasaan Mataram itu. Kekuasaan Jawa Barat itu kekuasaannya Pajajaran. Batavia bukan kekuasaannya Sultan Agung. Lah kok repot-repot Sultan Agung mengirim pasukan ke sana? Itu namanya futuhat. Seperti halnya Muhammad Al-Fatih memfutuhat Konstantinopel. Ini juga terinspirasi karena memang sejak dulu Islam itu ya misinya itu apa? Menjadikan wilayah-wilayah ini bagian dari wilayah Islam, maka difutuhat walaupun akhirnya kalah. Tidak hanya ilmu tentang agama, ilmu tentang dinul Islam, tidak hanya ilmu tentang penelitian dunia, ilmu tentang strategi perang juga luar biasa. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi mengambil kembali Baitul Maqdis. Oke, kita review Baitul Maqdis yang menaklukkan Umar bin Khattab zaman beliau menjadi khalifah. Terus kemudian tahun 900-an diambil alih oleh pasukan salib ketika Abbasiyah menurun, kemudian diambil alih lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang lahir hanya untuk menaklukkan Al-Quds. Bapaknya dan ibunya sama-sama bermimpi memiliki anak yang bisa mengembalikan Al-Quds kepada pangkuan umat Islam, dan itu tercapai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kita masuk ke zaman Utsmani, Turki. Di zaman Utsmani Turki kita mengenal Muhammad Al-Fatih. Tentu saja tidak usah saya ceritakan, teman-teman tahu bagaimana kepiawaian beliau mewujudkan bisyarah Nabi, janji Nabi tentang penaklukan Konstantinopel. Mari kita lihat hadis Rasul yang waktu itu diucapkan ketika perang Khandaq. Beliau mau menghancurkan batu yang menghalangi parit tadi. Ketika menghancurkan, diberi cahaya dan penglihatan oleh Allah, kemudian menceritakan bahwa Barat dan Timur akan dikuasai umat Islam. Beliau menceritakan begitu. Terus tanya, kan Barat sama Timur dikuasai umat Islam, maka mana dulu yang ditaklukkan? Nah, ini pertanyaan sahabat begini. Ayul Madinataini tuftahu awalan, al-Konstantiniyatu au-Rumiyatu. Ayul Madinataini, kota di antara dua kota itu mana tuftahu awalan yang akan difutuhat, ditaklukkan lebih dulu? Al-Konstantiniyatu, apakah Konstantinia ibu kota Romawi Timur, au Rumiyatu atau Romawi ibu kota Romawi Barat, mana duluan? Faqala Rasulullah, maka kemudian Rasulullah menjawab, Madinatu Herakli tuftahu awalan. Kotanya Heraklius yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, yakni Konstantinia, yaitu Konstantinopel. Itu disebutkan kapan? Ketika perang Khandaq, zaman perang Khandaq. 800 tahun kemudian diwujudkan oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Di dalam hadis ini ada satu yang belum ditaklukkan. Yang mana? Yang kedua. Berarti janjinya Rasul akan terlaksana kan? Dua-duanya terlaksana kan? Waktu itu baru terlaksana satu, sisanya belum. Sisanya bagian kita. Bagaimana proses penaklukan Konstantinopel tidak usah saya ceritakan ya. Tentu teman-teman bisa di mana-mana. Bagaimana Kesultanan Islam Nusantara? Apakah ada kaitannya? Ada. Mari kita lihat. Nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Itu ternyata stylenya makam nisan makamnya Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Itu Sunan pertama. Itu bergaya Abbasiyah ternyata. Bagaimana ceritanya? Ketika itu Abbasiyah ditaklukkan oleh Mongol. Kemudian
penduduknya berpencar kemana-mana. Kemudian beberapa anak khalifah ada yang melarikan diri ke Aceh. Aceh itu Kesultanan Samudra Pasai. Kemudian meninggal di sana. Maka Samudra Pasai itu zaman itu sudah terkoneksi dengan Abbasiyah sebenarnya. Maka nanti kita lihat peninggalan Samudra Pasai itu style-stylenya adalah style-style Abbasiyah. Kemudian Sultan Samudra Pasai mengirimkan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim sendiri itu dari Turki. Kemudian dikirim ke Demak, ke Gresik yang nanti mendirikan Kesultanan Islam Demak bersama dengan 10 yang lain yang kita kemudian mengenalnya sebagai Wali Songo. Wali Songo itu luar biasa. Maulana Malik Ibrahim ini dengan keterampilan irigasinya bisa mengambil hati penduduk Mojopahit yang sedang gagal panen. Kenapa gagal panen? Karena ditinggal perang oleh penguasanya, penguasa Mojopahit, perang Paragreg. Sampai akhirnya rakyat tidak terurus, datanglah Maulana Malik Ibrahim, ditata pengairannya, dan ilmu pengairan itu sudah sejak zaman Rasul. Di Madinah itu kan kota pertanian, kota perkebunan. Maka ilmu pengairan di Islam itu sudah sangat tua. Dan ini dibawa oleh Sunan Gresik. Kemudian Mojopahit didandani, diperbaiki pengairannya, kemudian panen berlimpah lagi. Akhirnya dipercaya oleh rakyat situ, berbondong-bondong masuk Islam, kemudian mendakwai penguasa, termasuk menjodohkan Raja Majapahit dengan Dewi Dwarawati, putri Raja Campa yang sudah Muslim. Kalau dugaan saya, ini dugaan saya Nun Sewu, bahwa Brawijaya V itu sudah masuk Islam. Kenapa? Karena dinikahkan sama muslimah. Nggak mungkin Maulana Malik Ibrahim dan Sunan-Sunan Wali Songo yang lain kok tidak paham fikih. Mereka tentu paham fikih. Yang namanya laki-laki musyrik tidak boleh menikahi wanita muslim. Kalau laki-laki ahli kitab masih boleh laki-laki muslim masih boleh menikahi ahli kitab. Tapi sebaliknya laki-laki ahli kitab tidak boleh menikahi wanita muslim. Apalagi musyrik, nggak boleh. Lah kok bisa Brawijaya menikahi Dwarawati yang muslimah? Itu artinya apa? Secara fikih ini sudah masuk Islam, tetapi secara pribadi, bukan secara Raja Majapahit. Itu analisa saya. Kenapa? Karena saya husnudzon kepada Wali Songo bahwa mereka paham fikih pernikahan. Nah, kemudian dengan kiprah Wali Songo ini akhirnya mendirikan Kesultanan Demak yang kemudian berkembang ke Cirebon, ke Banten dan lain sebagainya, bahkan sampai ke Makassar dan lain sebagainya. Saya sering bilang sama teman-teman ini, kalau jenengan sering kan dibilang, kalau dakwah itu kayak Wali Songo itu loh. Lah gimana Wali Songo? Oh, pakai wayang. Nah, ini lagi rame tuh wayang. Pakai wayang, pakai pengairan, pakai gamelan. Sunan Bonang pakai gamelan. Oke, ya ayo, mari kita gerakkan pengairan, kita gerakkan kesenian, kita gerakkan macam-macam. Tapi tujuannya satu loh. Kayak Wali Songo loh. Wali Songo tujuannya apa? Mendirikan Kesultanan Islam. Kalau mau serius meniru Wali Songo, tidak hanya niru wayangnya, tapi mendirikan Kesultanan Islam. Itu baru serius meniru Wali Songo. Faktanya begitu. Akhirnya seluruh Nusantara penuh dengan Kesultanan Islam. Yang disebut Nusantara tidak hanya Indonesia hari ini, sampai Filipina, sampai Malaysia. Dan itu semua Kesultanan Islam yang menyatu di bawah Turki Utsmani. Maka ketika Aceh diperangi Portugis, yang ngirim tentara siapa? Turki Utsmani. Ketika Diponegoro perang melawan Belanda, pasukannya dibantu siapa? Turki Utsmani. Begitu, karena memang umat Islam itu satu jaringan besar gitu. Kemudian itu nanti yang dipecah-pecah oleh orang-orang Barat. Ini buktinya bendera-bendera Utsmaniyah ini bendera Aceh, ini bendera Sudan, ini Kesultanan Cirebon, ini Tunggul Wulung Kesultanan Yogyakarta. Ini lukisan prajurit Baghdad. Semuanya sama, bendera ada lafadz syahadatnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini memang ada riwayatnya bahwa benderanya Rasulullah itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Kesultanan Islam Mataram sejak Sutawijaya, ini penerusnya
penerusnya Demak ya. Kemudian yang paling terkenal adalah Sultan Agung. Kita sering diceritain bahwa Sultan Agung itu mengusir penjajah, ya enggak? Sultan Agung itu mengusir penjajah di Batavia. Saya katakan bukan mengusir penjajah, Pak. Sultan Agung ke Batavia itu bukan mengusir penjajah. Lah bagaimana mengusir penjajah? Wong mereka tidak menjajah Mataram. Kekuasaan Mataram kan enggak sampai Batavia. Kekuasaan Mataram itu yang Jogja, Jateng, Jawa Timur kan kekuasaan Mataram itu. Kekuasaan Jawa Barat itu kekuasaannya Pajajaran. Batavia bukan kekuasaannya Sultan Agung. Lah kok repot-repot Sultan Agung mengirim pasukan ke sana? Itu namanya futuhat. Seperti halnya Muhammad Al-Fatih memfutuhat Konstantinopel. Ini juga terinspirasi karena memang sejak dulu Islam itu ya misinya itu menjadikan wilayah-wilayah ini bagian dari wilayah Islam, maka difutuhat. Walaupun akhirnya kalah. Tidak seperti Al-Fatih yang akhirnya menang. Tetapi dia itu konteksnya bukan mengusir penjajah, sama sekali bukan. Wong tidak menjajah Mataram kok. Bukan negaranya dia kok. Batavia kan bukan negaranya dia. Kok menyerang? Itu namanya futuhat. Kemudian mari kita lihat tahun 1639 Sultan Agung mengirim utusan kepada Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi untuk meminta legitimasi dari Khalifah Murad di Utsmani. Kemudian mereka sebagai simbol keabsahan kekuasaan Mataram di bawah Utsmani, mereka mengirimkan guci berisi air zam-zam yang sampai saat ini guci itu berada di komplek makam Imogiri. Cedake Mas Aji, ini mau ono Mas Aji ini. Kita lihat sebentar. Yang diberi nama Enceh Kiai Mendung. Sampai hari ini masih ada. Cuma persoalannya sampai hari ini dipikir semua air yang masuk ke guci itu terus air ajaib, enggak kan gitu. Itu cuma air untuk mewadahi air zam-zam. Dulu air zam-zam ya memang iya loh, air zam-zam memang ada khosiat-khosiat tertentu. Tapi yang menjadikan khosiat itu air zam-zamnya, bukan Enceh Kiai Mendungnya. Nah, ini enggak tahu siapa yang kemudian menyelewengkan. Baik. Oke, sudah saya ceritakan bagaimana upaya futuhat Sultan Agung ke Batavia. Bagaimana Panji Tunggul Wulung dengan simbol pedang Zulfikar milik Ali. Ini sudah mulai ke Yogyakarta ya. Dan mari kita lihat, sejak zaman Demak sampai Mataram, sampai Ngayogyakarta menerapkan syariat Islam. Di setiap masjid kagungan dalam ada qadhi yang memutuskan perkara dengan fikih. Fikihnya siapa? Fikihnya Fathul Mu'in. Saya dapat riwayat langsung dari Kiai Jawis, punya pondok tahfidz di Jejeran. Beliau keturunan dari ulamanya Masjid Kraton Jejer yang menceritakan. Langsung saya sowan ke beliau, tanya, bagaimana ya ceritanya begini-begini cerita. Ya dari dulu, dari zaman Mataram, bahkan dari zaman Demak, Kesultanan Islam itu ya menerapkan syariat Islam. Kitab yang digunakan Fathul Mu'in, beliau yang begitu. Maka di Ngayogyakarta bahkan sejak Mataram itu ada 2 pusaka, Joko Piturun dan Kiai Pleret. Joko Piturun itu kitab fikihnya Syafi'i yang turun temurun dari kitab induk Al-Um tunduk ke turun ke ini sampai Goyah Batakrib sampai itu kan Joko Piturun. Kemudian Kiai Pleret itu adalah kitab tafsir Jalalain. Itu demi Allah saya dengar langsung dari kesaksian beliau. Maka yang di dalam Islam disebut pusaka itu bukan tombak. Ya nyebutnya saja tombak, tapi realnya apa? Realnya kitab. Yang namanya pusaka itu kitab. Kemudian ketika umat itu ada yang melanggar, mereka diadili di serambi masjid, maka disebut pengadilan Surambi. Nanti di masjid-masjid Patok Negoro di Jogja itu menjadi masjid-masjid untuk pengadilan. Kalau nggak percaya datang, saya sama Mas Radif sempat mendatangi yang Patok Negoro Dongkelan. Juru kucinya itu temannya Mas Radif ngeband, rambutnya panjang. Wah, cerita banyak tentang bagaimana mbah-mbahnya dulu menghukumi umatnya di Masjid Patok Negoro itu dengan Islam, dengan Fathul Mu'in tadi. Nah, kalau jenengan lihat sajadah, masih ingat sajadah ini? Saya nggak mudeng dulu, apa toh ini Ka'bah jelas. Ini masjid apa itu maksudnya apa? Ternyata ini apa? Maksudnya Hagia Sophia.
ini adalah pusat kiblatnya, ini ibu kotanya pada zaman itu. Waktu itu kan kekuasaannya di Turki Utsmani. Tapi sayang sekali, teman-teman yang dirahmati Allah, tahun 1924 kekuasaan Islam, khalifah Islam terakhir digulingkan oleh Mustafa Kemal, kemudian diganti dengan Republik Turki. Wilayah-wilayah yang tadinya di bawah Islam tadi dipecah kecil-kecil menjadi negara kecil-kecil, negara bangsa kecil-kecil, termasuk kita. Nanti ceritanya panjang, tak ceritakan lain kali, bagaimana Indonesia yang dari dulunya itu Kesultanan Islam, kemudian berubah tidak lagi menggunakan Islam. Titiknya di mana insya Allah saya ceritakan.